Lillahi ma fis samawati wa ma fi atfa in tubdu ma fi anfusikum au tufuhu yuhasibkum bihillah. Fayafiru lima yasha wa wahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ini udah doa dulu. Karena doa itu keutamaan. Baru sunnahnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Wali, salam buat Mas Aap, Mas Zainul Hakim, Mas Adi, Bu Rosi, Pak Iwan, Mas Arif Satria, semuanya sedulur semua. Mudah-mudahan 5-10 menit ini tidak usah dicatat, disimak bareng-bareng. Ini SOTA. Kalau Bu Rosi, State of the Art. Saya dalam 3 tahun ini baca lebih dari 500 jurnal. Dan salah satu jurnal saya masuk di WOS itu, skornya di Korea itu, Q2 itu 9.1. 9.1 itu rata-rata jurnal di Asia itu 8.0. 4 bulan nangkring di atas ini jurnalnya, gak turun-turun. Nah kenapa? Karena al-yadul ulya bil qaulin sadid. Wa kaifa anta la takallam fi khair fis sama wa yasal kalam lahum bihuna qaulun sadid. Perkataan yang benar. Nah hari ini kenapa kok jurnalnya begitu penting? Saya mau cerita satu-satu. Daging gajah gak ngerti, tapi dibawa pulang direnungkan. Karena anak-anak saya di rumah nggak tahu orang tuanya, nggak sekolah, persamaan C dan D, sekarang keterima di Cappadocia University, ke Teknika Turki University, ke Al-Azhar dan seterusnya. 30 juz hafiz, umur 18 tahun. Jadi yang membedakan apa? Karena Indonesia tidak butuh smart people. Karena Mbah Google lebih pintar daripada sekolah yang Anda punya. Indonesia membutuhkan wise people. Karena wise people, sekolah menjadikan anak yang bijak itu butuh orang tua. Butuh teman samping panggung. Guru adalah teman samping panggung pemeran utama. Pemeran utamanya anak-anak kita. Pandangan semua itu teman samping panggungnya. Maka teman samping panggung seperti doa yang sangat penting. Allahumma la sahla itu apa? Wa kaifa anta la takalam itu apa? Ketika doa bercermin kan saya sering cerita. Apa doanya? Allahumma kama hasanta halqin wasin huluk. Baguskanlah pajakku seperti apa di hatimu. Itu cermin. Nah cermin yang baik itu adalah guru. Saya tadi malam baru pulang dari Tokyo. Minggu lalu di Sydney, di Deakin University pulang. Langsung ke sini, masih ngantuk ini. Kenapa? Karena panjenengan manifest dari guru-guru yang ngajar. Guru adalah sepanjang hayat. Pertama guru harus tahu. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia bukan perbudakan. Bukan pekerja anak. Hak asasi manusia 2030 nanti adalah hak asasi mendapatkan akses internet. Jadi kalau nanti penggantinya Pak Jokowi jadi presiden, dan di Mentawai, di Sabang nggak ada internet, maka di show bahwa presiden itu tidak memenuhi hak asasi manusianya. Jadi bila anak kita memilih nasi atau wifi, dia pilih wifi. Karena hak asasi manusia adalah hak asasi mendapatkan akses internet. Ini jurnalnya ngomong gitu. Jadi kita tidak bisa mengganggu dunia ini dan menghentikan dunia ini. Yang ada adalah memberikan akidah. Akidah adalah cara para guru bicara masa depan. Maka guru yang hebat bukan lebih tahu dari apa yang kau ajarkan, tapi bagaimana kau bertanya membuat mereka tahu apa yang harus dia kerjakan. Itulah kehebatan guru. Pelan-pelan ini. Kenapa kau diam hari ini? Karena aku ganggu hipotalamusmu. Beliau mengajarkan hipotalamus. Pak Suroso mengajarkan kita tentang apa yang terjadi. Anak-anak kita pintar, butuh cermin. Dan cermin gak pernah wangsuli. Kita kan ngaca gitu. Baru ini apa namanya mau mahat Islam Tasis, trainingnya baru, kaosnya beli di MI Mart gitu ya. Setelah ngacak aja bilang, wes sayu mono mangkat, gak ngomong. Guru yang hebat gak pernah memberikan feedback
terhadap apapun, tapi dia menenangkan orang yang sedang mencari jati diri. Pak Rektor bilang tadi, orang mencari confidence-nya ketika kita tenang, tidak merespon apapun. Ketika dia salah, kita tenang. Ketika dia benar, kita tenang. Karena kita adalah mercusuarnya kehidupan pendidikan Indonesia. Tepuk tangan dong. Mulai kerasa, saya pun mulai bergetar ini. Jadi siapapun jadi guru, jangan pernah mencari kemuliaan yang fana dunia ini. Guru nilainya lebih tinggi pasca kematian. Saya pun yang telah menyerahkan semua apa yang gue miliki, kan saya semua aset saya udah wakaf. LHKPN saya itu aslinya sudah habis sudah. Kenapa kok ditambah sama Allah lebih dari apa yang saya punya? Karena sedekah ilmu nilainya lebih tinggi dari sekedar sedekah anak yang birrul walidain. Maka saya sedang bicara dengan mutiara-mutiara kehidupan. Karena guru tahu tentang apa yang saya ceritakan ini. Ketika wifi-nya menjadi hak asasi manusia, ilmu yang kedua saya ingin ceritakan dalam sedikit waktu ini atas apa yang dikatakan oleh Bu Rosi tadi. Jadikan anak kita jangan sedikit lebih dibanding anak-anak yang lain. Al-Qur'annya ngomong, jadikan sedikit berbeda dari anak-anak yang lain. Kalau dia ranking 1, bukan lebih baik dari ranking 2. Dia berbeda approach-nya daripada ranking yang kedua. Saya juga nggak yakin ranking yang jongkok kehidupannya tidak lebih berkah daripada ranking yang 1. Ranking bukan ukuran, karena storytelling kehidupan menjadikan kita berbeda. Karena pendidikan yang hebat, karena asbabnya. Hadis yang hebat, karena sanatnya. Dia butuh asbab, sanatnya do'if atau sahih. Kalau kita tahu itu, maka didiklah anak kita sedikit berbeda. Jangan ingin sedikit lebih. Ini bukan motivasi. Motivasi banyak mau, tapi inspirasi banyak tahu. Orang yang tahu pasti paham, orang yang mau banyak nafsu. Tepuk tanganmu adalah hatimu yang bergetar. Maka tanganmu tergerak, karena otakmu mulai tergerak. Hati, tangan, semuanya adalah cara karsa, rasa, raga, cipta. Adalah cara guru mengajarkan kepada anak-anaknya. Maka engkau jadikan anak-anak itu wise people, seperti Pak Rektor, seperti Pak Andi, seperti Mas Aaf. Karena dia tergerak, wise people-nya. Kita nggak pernah menang sama Google. Tanya ke Google Diponegoro lahir tahun berapa, tahu. Ujian seperti itu dulu memang zaman saya ada, hari ini nggak perlu. Pertanyaannya harus menciptakan pertanyaan yang micro question. Karena anak harus jawab hari ini micro answer. Maka saya tegaskan sekali lagi, seorang guru yang hebat, seorang pendidik yang hebat, seorang tua yang hebat, dia mengajak kita untuk tidak lebih tahu dari apa yang kita ajarkan. Tapi pertanyaanmu menjadikan mereka tahu apa yang dikejarkan di masa depan. Mulai kerasa ini. Jadi ini hari ini saya tidak sedang bicara. Karena di tangan saya ada hampir 1.000 triliun. Tapi saya harus tetap jernih. Karena yang saya punya sudah saya berikan. Saya hanya punya lahir dari seorang ibu di situ, Putris itu. Why? Karena mati pasti. Mati pasti. Tapi itu menjadi cerita ketika kita ziarah kubur, ketika kita takziah. Setelah itu lupa, karena itu enggak menjadi purpose. Maka pendidik yang hebat tidak punya hanya sebatas goal atau target, tapi dia punya purpose. Purpose terbaik di dunia ini diajarkan oleh Al-Quran apa? Rahmatan lil alamin. Gateway kita adalah rahmatan lil alamin. Kalau saya persini dulu masih kayaknya gelap, rusek gitu ya. Sekarang bagus, terima kasih Mas Aaf, sekarang lebih bagus. Ini dalam rangka rahmatan lil alamin. Nah kalau ini kita paham ini, mulailah kita menjadikan pendidikan yang kita bina, jadikan anak kita jangan patuh sama gurunya ya. Besok. Kalau lahir pendidik di Pekalongan, lahir anak didiknya hanya patuh sama gurunya, desa. Mereka harus gimana? Harus patut. Orang yang patut pasti patuh. Orang yang patuh tidak pernah akan patut dalam kehidupannya.
Ini kerasa sampean. Siapa yang suruh patuh? Maka di balik kehidupan kita, mereka jeketek mainan handphone. Yang dilihat bukan handphone, itu ada Al-Quran atau macam-macam. Yang dilihat sesuatu yang nggak pantas. Tapi kalau mereka patut, dia menggunakan handphone adalah tools. Karena ingat, clear, Pak Iwan, Bu Rosi, Pak Rektor tadi bicara. Dan juga Pak Aab tadi bicara. Kalau kita ingin merubah mindset, ya, sampaikan ke anak-anak, rubahlah skill setnya. Oke? Kalau kita mau merubah mindset, rubah skill set. Saya mau cerita skill set ini. Saya di Astra kan ya, motor Vario produknya Astra Honda Motor, itu satu motor itu 16 detik. Ada 1.200 part. Tambal ban aja 15 menit sambil ngerokok nggak rampung-rampung. Satu motor prosesnya 16 detik. Satu Avanza prosesnya 1,6 menit. Jadi apa yang kau lihat? Itu skill set. Skill set butuh apa? Kalau mindsetnya benar, tadi didengar dari Gen Y, Gen X, veteran. Nah kayak ibu saya ini, old. Yang saya ambil, benar tadi Bu Rosi, yang saya ambil adalah wise-nya. Caranya serahkan. Kalau jadi orang tua yang hebat, jangan hakimi caranya kepada anakmu. Nggak boleh mainan handphone habis maghrib. Emangnya handphone apa? Setan gepeng. Lucu kan? Baru dengar kan? Anak-anak di rumah saya nyebut handphone itu setan gepeng, Pak. Semakin dilihat, semakin menggoda katanya. Setan gepeng loh itu, kan setan gepeng menarik gitu. Nah, ini baru ada diksi baru nih. Handphone itu adalah setan. Nah, itu lucu itu. Nah, narasi ini penting kenapa? Karena bacaannya cukup. Jadi untuk menjadikan mindset itu berubah menjadi mental set, bacaannya harus cukup. Kalau bacaannya cukup, telaahnya cukup, pemahamannya cukup, cari asbabnya pakai tool set. Saya kan sering kasih contoh nih. Saya kasih pinjam Ibu, boleh kasih pinjam. Ini tangan kanan kanan saya atau kiri saya? Kanan. Kanan. Ini kiri saya atau kanan saya? Kiri. Oh, mulai terhipnotis. Ini toolset. Toolset yang hebat dia mencari asbab. Toolset yang hebat mencari asbab. Kalau guru tidak punya toolset yang hebat, dia nggak berubah mindsetnya. Ketika nggak bisa berubah mindsetnya, dia nggak berubah skill setnya. Maka anak-anak nggak bisa berubah skill setnya kalau toolsetnya nggak berubah. Nah ini toolset saya kasih tahu. Mencari asbabul nuzul sebuah ilmu, maka rubahlah toolset Anda. Contoh, di kiri apa di kanan Bu? Ini kiri saya apa kanan saya ini, Ibu lihat nih. Kiri. Nah, ini toolset. Kalau merubah gini kan bingung. Ini kiri tapi kanan saya Pak, ya boleh. Kalau gini, ya itu kiri Bapak, ya boleh. Ini namanya tool. Tapi ketika begini, ini udah skill set. Merubah ke mindset. Kiri saya atau kanan saya tutupnya tadi. Bisa berubah. Kanan, oh cepat lihat tuh. Kiri apa kanan? Ini kanan, ini kiri. Kanan. Kiri saya atau kanan saya tutupnya? Kanan. Kiri saya apa kanan saya tutupnya? Kanan. Oh, enggak berani nanya wali kota nanti Bu wali kota. Kiri saya atau kanan saya Pak? Kanan. Bayangkan coba. Saya kembali lagi ke sini. Kenapa kok di sini? 30% mata saya lirik ke sana itu cuma 30%, ke sana 70%. Jadi guru yang hebat itu adanya di sebelah kirinya murid-muridnya. Karena kesininya cuma 30%, ini banyak gitu. Itu research. Jadi kalau kalian ngajar nih kayak ini, ya
Saya ngelihatnya cuma segini, sana nggak kelihatan. Sampai ngerti nggak? Tanya itu psikologi belajar tuh. Maka saya kaji di sini, karena 30%, 70%-nya di sini. Jadi 100%-nya kayak gini. Kalau saya di sana, berarti saya nggak kelihatan sampean. Gue merasa, Pak Aditya nggak ke meja saya gitu. Tapi masalahnya bukan itu. Saya mau bicara mindset. Bayangin semua di sini. Dengan cepat, guru-guru di Pekalongan teriak, kanan kiri, kanan kiri. Padahal asbabnya kan di saya. Terserah Pak Aditya mau di kanan, mau di kiri, terserah Pak Aditya. Kan Pak Aditya yang tahu. Mas Adit yang tahu, Maman yang tahu, kenapa kau teriak-teriak? Hari ini guru merasa benar karena kau teriak tidak berdasarkan asbab. Maaf Pak Aditya, kanan atau kiri, Bapak yang tahu yang menyembunyikan. Oleh karena itulah asbabnya ceritakan. Aku akan tafadhol, akan tabayun sama-sama ya. Kenapa kita nggak gitu? Karena kita nggak belajar skill set. Kita nggak belajar skill set. Kenapa? Motor 16 detik satu motor jadi motor. Harganya 23 juta. Sehari 16.800 motor. Duitnya 350 miliar. Dan saya tinggalkan Astra ke BPJS. Karena ujung yang saya cari bukan kemuliaan dunia. Saya tahu sholat asar menjadi tanda. Sehingga ujung kemuliaan kita adalah pasca kematian. Dan pasca kematian harus tahu asbab. Pasca kematian harus sedikit berbeda, matinya beda, cara beda mati itu yang diminta dengan sayyid. Ba'diyah hayati dunia. Oleh karena itulah, bangun rahmatal lil alamin kita, karena masa depan kita besok, hak asasi manusia kita bukan lagi perbudakan, bukan lagi masalah pendidikan anak, yang di bawah umur, suruh kerja dan sekurangnya. Yang menjadi hak asasi manusia adalah mendapatkan akses internet. Engkau adalah menciptakan kepatutan. Karena suatu hari nanti anak-anak kita ketika lahir dan jadi leaders, menggantikan saya bisa jadi di lembaga yang paling kaya di Indonesia ini. Apa? Leader bukan apa yang didapatkan, tapi apa jadinya orang-orang di sekitarnya mendapatkan apa yang kau dapatkan, Aditya. Leader, gimana? Bukan apa yang Aditya dapatkan, tapi apa jadinya orang-orang di sekitarmu mendapatkan apa yang kau dapatkan. Itu leaders. Nah, itu terlahir dari guru yang menjadikan mereka patut. Tidak hanya sebatas patuh. Orang Jepang tertawa, kita ngasih kedisiplinan. Karena kedisiplinan itu habit yang paling basic. Kenapa kau ajarkan? Yang kau ajarkan mengenal Tuhanmu. Setelah dia lihat Islam, mantap kali ini akidah orang Islam. Maka datang ke Jepang hari ini hanya dua perkara. Bukan pendidikan orang Jepang hari ini. Minta karakter Indonesia dan bahasa Jepang. Selebihnya orang Indonesia pasti bisa kerja di Jepang. Kepada kita semua hari ini, Tasis Mahadil Islam menginjak usia 80 tahun. Usia kalender kita sudah mulai kropos kakinya. Boyok mulai sakit, otak mulai lemah. Tapi sebagai sebuah lembaga yang menjadikan ladang kita subur, yang menjadikan benih itu tumbuh, maka spirit 80 tahun Mahadil Islam adalah kepatutan tidak sebatas kepatuhan. Lebih tidak menjadi tujuan, berbeda menjadi cara. Caranya gimana? Bertanyalah, membuat mereka tahu terhadap masa depannya. Jangan sok tahu atas kesalahan yang sering kau buat. Karena leader yang hebat bagikan cara bercermin. Baguskanlah wajahmu seperti apa-apa yang dalam hatimu. Nanti urusan Tuhan memberikan kemudahan dan menggetarkan Nabi Ibrahim dan kita semua untuk memahamkan ilmu yang menjadikan ilmu pasca kematian kita adalah cara kita memilih dunia. Untuk lentingan hebat menuju pasca kematian. Waktu telah berakhir. Saya butuh 1 menit lagi. Bu Wali, saya tanyanya ke Bu Wali ini. Beri 1 kata Bu Wali setelah Ibu menyimak 17 menit ini. Untuk saya bikinkan satir untuk bekal nanti malam. Nanti malam suruh jadi apa, mau nggak dilatih. Saya akan summary-kan
Yang semua itu dalam bentuk satir, tadi dalam bentuk narasi. Sekarang otak kiri dan otak kanan saya bermain nih. Ini otak kanan yang mau, tadi otak kiri saya ngomong, sekarang otak kanan. Satu kata kira-kira yang tepat menggambarkan suasana hari ini apa, Bu? Selama 3 jam ini, di ruangan ini. Satu kata aja, Bu Wali. Belajar. Belajar inspirasi Bu Wali. Belajar itu kakimu, kaki-kakimu akan melangkah ke mahadil Islam sebagai pilihannya. Bila belajar itu adalah matamu, maka pandangan ainul yakinmu adalah hakul yakin yang dipatutkan oleh guru-gurumu. Bila belajar itu logika, maka logika adalah mencerminkan setiap perkataan dari setiap hati yang bicara apa adanya. Bila belajar belum selesai tepuk tangan, belajar dari tepuk tangan. Janganlah sombong atas tepuk tangannya, karena tepuk tangan yang mahal adalah tepuk tangan untuk hatimu, bukan untuk nafsumu. Maka tepuk tanganlah dari belajar-belajar yang ada. Kapan tepuk tangan yang terjadi? Itu penting. Ketika anakmu salah, tepuk tanganlah, karena dia tidak bisa belajar untuk dicerca dan dimaki. Dia hanya belajar untuk mengerti kata sukses. Hari ini Gen X tidak pernah belajar bagaimana Gen Alpha ini butuh kerentanan yang tidak pernah terabaikan. Karena pembelajaran yang hebat adalah mencari sebab mereka rentan. Karena ketika mereka bayi, ketika balita, kau tinggalkan hanya sibuk bekerja. Ketika dia besar, temannya adalah asisten rumah tangga. Kepada kita seorang ibu dan seorang bapak, jangan salahkan mereka kalau mereka rentan dan bling-bling namanya. Karena engkau titipkan kepada pondok pesantren dan sekolah, dan kau salahkan guru-gurunya ketika kau tidak mampu menjadi cermin yang tidak retak bagi kehidupan mereka. Inspirasi sore kepada Bu Wali yang tergedar hatinya untuk menjadi ibu bagi anak-anak kita di seluruh Pekalongan. Robbana ya Robbana, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo bangun dari hipnotis. Ini Pak Adi selalu begitu. Kalau bicara menghipnotis semua orang, Pak. Aduh. Inspirasinya membuat kita termotivasi. Bahkan saya yakin ibu beliau pun kalau mendengar seperti itu enggak menduga. Anakku kok kayak kuwi udah sini ya.